Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu dengan materi seni rupa kelas 9 semester 1. Adapun materi pada bab 1 seni rupa kelas 9 yaitu seni lukis. Di sini ada kompetensi inti yang akan kita pelajari dari K1 sampai K4, KI1 sampai dengan KI4, kemudian kompetisi dasar dari 1.1 sampai dengan 4.1. Nah, anak-anak, peta konsep dalam pelajaran kali ini ya berkaya seni rupa, seni lukis. Yang pertama mengidentifikasi pengertian lukisan dan gaya lukisan. Yang kedua tema dalam berkarya seni lukis. Ketiga adalah alat dan bahan dalam seni lukis, dan keempat adalah teknik berkarya seni lukis. Lalu pengertian seni lukis, sejarah, tujuan, dan gaya lukisan. Yang pertama adalah pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis di sini ada beberapa para ahli. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian seni lukis menurut beberapa ahli ya anak-anak. Ada Sudarso, Hebert, Sony, Jim Supagat, Aristoteles, dan Mays. Kemudian sejarah seni lukis. Sejarah seni lukis. Secara historis, seni lukis itu terkait dengan gambar-gambar peninggalan prasejarah memperlihatkan sejak ribuan tahun yang lalu ya. Sejarah seni lukis ini berlanjut pada zaman pertengahan karena terlalu kuat pengaruh agama. Kemudian di zaman Renaissance, dukungan dari keluarga de Medici yang menguasai Florence akan ilmu pengetahuan dan seni membuat adanya sinergis dengan kebudayaan baru di Eropa. Nah, sejak revolusi Inggris, lukisan karya seni rupa dan kria diarahkan pada kurva halus. Sedangkan di Indonesia, seni lukis modern itu dikenal dengan masuknya penjajahan Belkamu di Indonesia. Gerakan manifesto kebudayaan bertujuan melawan pemaksaan ideologi yang membuat para pelukis di masa saat 1950 memilih untuk membebaskan karya seni mereka. Kemudian kemampanan seni lukis di Indonesia itu belum sampai pada keberhasilan, tetapi telah diporak-porandakan oleh gagasan modernisme dengan seni alternatif, sehingga seni lukis konvensional dengan gaya menghiasi galeri bukan segala bentuk apresiasi untuk masyarakat, melainkan bisnis alternatif dan investasi. Ya, kemudian unsur-unsur seni lukis. Di sini unsur-unsur seni lukis ada beberapa hal. Yang pertama line atau garis itu ya. Lalu unsur yang kedua adalah field atau bidang. Yang ketiga space atau ruang. Kemudian yang keempat color atau warna ya. Selain unsur visual, pelukis juga harus mempertimbangkan unsur no visual atau unsur yang tidak tampak. Unsur no visual terdiri dari satu pengalaman estetis dan imajinasi. Pengembangan imajinasi itu berbeda. Imajinasi adalah khayalan atau gambaran yang dibuat oleh pikiran baik yang sudah pernah dilihat ataupun belum pernah dilihat. Yang pertama, apa itu adalah anak-anak ya, sikap artistik dan estetik. Kemudian yang kedua adalah konsep lukisan. Konsep ini sketsa awal atau bisa dibilang sebagai peta awal ketika akan menggambarkan lukisan dalam media lukis. Lalu tujuan berkarya lukis yang pertama adalah tujuan religius. Dalam hal ini lukisan dipertunjukkan untuk mendekatkan diri dan menunjukkan pengabdian kepada Tuhan. Contohnya adalah lukisan cap tangan Gua Leang-Leang. Lalu tujuan komersil. Lukisan ini lebih mementingkan bentuk yang mengikuti selera pasar. Apa yang digemari masyarakat pada saat itu akan diikuti oleh seniman agar mendapatkan keuntungan secara materi. Tujuan kritikal sosial. Lukisan seperti ini dibuat untuk menunjukkan kritik atau ketidakpuasan terhadap pemerintah maupun penguasa setempat. Kemudian tujuan ekspresi. Dalam hal ini pelukis bertujuan menunjukkan ekspresi atau emosi dalam dirinya. Dalam lukisan seperti ini terlihat jiwa pelukis itu sendiri, karena pelukis benar-benar membuatnya dengan ciri khas tersendiri. Nah, kita akan belajar anak-anak tentang aliran gaya lukisan. Yang pertama adalah representatif. Apa itu? Yang adalah yang perwujudannya terbagi menjadi 3 ya. Aliran naturalisme, yaitu yang penggambarannya alami sesuai dengan keadaan alam.
Pelukis yang beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah. Nah, ini adalah salah satu karya dari Abdullah Suryabroto, Mas Prigadi Wakiti, Claude Robbins, Kastabel, dan Indra Rukmana. Kemudian kita belajar juga tentang realisme. Aliran realisme ini memandang dunia ini tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Trubus Wardoyo, Tarmisi Sujojono, Dula, dan Heri Sujarwanto. Kemudian, romantisme, aliran seni lukis yang bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ini adalah karya-karya dari aliran romantisme. Aliran selanjutnya adalah deformatif. Ini terbagi menjadi ekspresionisme, yaitu aliran lukis yang penggambarannya itu sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Pelukis yang termasuk aliran ekspresionisme adalah Vincent van Gogh dan Avandi. Kemudian aliran selanjutnya adalah impresionisme, aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Claude Monet, Gregos Seurat, Paul Cizens, Paul Gauguin, S. Sujojono. Nah, ini adalah karya-karya para pelukis impresionisme maksudnya ya. Lalu kita menginjak pada aliran surrealisme, aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi atau khayal. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Salvador Dali. Ya, ini anak-anak perhatikan, lukisannya sangat bagus sekali. Kemudian kita akan mengenal juga aliran kubisme, yaitu aliran yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Pablo Picasso, Padma Srihadi, Fajar Sidik, dan Mokhtar Apin. Kemudian, non-presentatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena sudah meninggalkan bentuk aslinya, lebih menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip-prinsip estetis. Salah satu lukisan bergaya non-presentatif adalah lukisan abstrak. Pelukis yang masuk di sini adalah Amri Yahya, Fajar Sidik, Mokhtar, dan Sadali. Nah, tema seni rupa. Tema dalam pembuatan karya ini yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan diri sendiri. Nah, pelukis mengungkapkan rasa cinta keindahan dapat mewujudkan lewat media ekspresi melalui diri sendiri, misalnya menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Contohnya kalian lihat di bawah ini ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang lain. Ini adalah lukisan dari Bung Karno, Presiden RI pertama. Lalu yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Pelukis mengungkapkan cita rasa dengan alam sekitar sebagai objek. Kemudian hubungan antara manusia dengan benda. Pelukis menjadikan benda-benda yang ada di sekitarnya itu sebagai objek lukisannya. Yang kelima adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari dijadikan objek oleh pelukis dalam karya seni. Misalnya kegiatan menari, kesibukan jual beli di pasar, kesibukan panen padi di sawah. Contohnya gambar penari di bawah ini. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Pelukis mewujudkan ide imajinasi atau khayalan ke dalam karya seni rupa. Nah, setelah anak-anak belajar bagaimana aliran seni rupa dan sebagainya, kita
akan belajar alat dan bahan berkarya seni lukis. Jadi alat apa yang dipakai untuk melukis? Yang pertama tentu saja pensil. Pensil ini harus 2B, bukan H ya, karena pensil 2B itu sifatnya sangat lunak dan pekat hitam. Ini jenis-jenis pensil dari 8B sampai dengan 6H. Kemudian konte atau pensil arang. Ini terbuat dari arang halus, sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. Lalu yang ketiga adalah krayon dan pastel. Krayon ini merupakan cat yang terbuat dari lilin, sedangkan pastel terbuat dari lilin dan minyak. Yang membuat keduanya mirip adalah karena sama-sama terbuat dari lilin. Namun kandungan minyak dalam oil pastel membuat perbedaan keduanya semakin jelas. Nah, yang keempat adalah pena atau pulpen. Adalah alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Kemudian tinta bak disebut sebagai tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur bila kena air. Ada yang berbentuk cairan dan bentuk balok-balok kecil. Kemudian yang keenam, cat pewarna. Bahan cat pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengecernya. Yang pertama, cat air. Jenisnya seperti watercolor yang bersifat transparan dan watercolor yang bersifat pakat. Media yang digunakan biasanya adalah kertas. Selanjutnya adalah cat minyak berbasis minyak. Jenis ini biasa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Yang ketujuh adalah kuas. Kuas ini merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis kuas yang dipipih dan berujung lurus, datar, dan agak kaku dipakai untuk bahan cat minyak di atas kanvas. Yang kedelapan adalah pisau palet. Pisau palet ini terbuat dari aluminium tipis, fungsinya untuk mencampur cat. Selain itu, pisau palet juga berfungsi sebagai kuas untuk membuat efek-efek gorisan pada media lukis. Yang kesembilan adalah palet. Palet merupakan media yang digunakan untuk mencampur cat. Media seperti cat air. Palet yang dipakai adalah yang lengkungan tempat air terbuat dari plastik. Bentuk palet cat minyak datar ditambahkan lubang untuk pegangan dan terbuat dari papan kayu atau plastik ya. Selanjutnya adalah jenis lukisan berdasarkan teknik bahan yang digunakan. Yang pertama adalah teknik mozaik. Teknik ini menempel pecahan dan lempengan kaca yang berwarna-warni ke dinding sehingga membentuk objek tertentu. Lalu lukisan kaca. Lukisan kaca adalah lukisan di atas media kaca yang dibuat dengan cara melukis di bagian belakangnya. Bahan yang digunakan adalah cat minyak dan kaca sebagai medianya. Ya, contohnya lukisan wayang orang ini. Kemudian, lukisan cat minyak. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Kanvas adalah kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika digunakan melukis. Nah, keempat, lukisan cat air akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Lalu yang kelima adalah lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna cerah dan menyala. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin dan atau malam putih. Lalu anak-anak, kita akan belajar teknik berkarya seni lukis ya. Berikut ini langkah-langkah dalam melukis. Yang pertama, memunculkan gagasan. Jadi gagasan ini berupa ide atau kreativitas yang dapat ditempuh. Kemudian yang kedua adalah memilih bahan. Setelah muncul, kemudian kreasi kreatif tersebut selangkahnya memilih bahan. Kemudian selanjutnya anak-anak adalah menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis. Lalu yang keempat, membuat sketsa. Dan yang kelima, menyempurnakan lukisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi pagi hari ini kita akan membahas mengenai seni tari kreasi untuk siswa kelas 9 semester 1. Kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama 3.1, memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. 4.1, memperagakan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur tari. Tujuan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta mampu memahami pengertian tari kreasi. Lalu kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis tari kreasi. Yang ketiga, siswa mampu memahami keunikan gerak tari kreasi. Alur pembelajaran gerak tari ini, yang pertama, pengertian tari kreasi. Lalu yang kedua, jenis tari kreasi. Yang ketiga, keunikan gerak tari kreasi. Alur pembelajaran yang pertama, pengertian tari kreasi. Pada awalnya, tari kreasi ini merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi itu baru muncul karena adanya perpaduan gerak dari berbagai daerah atau masuknya gerak tari dari negara lain, dikembangkan dengan unsur tari yang ada pada iringan musik yang bervariasi. Jadi tari kreasi ini merupakan bentuk pengekspresian artistik yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika daripada pertunjukannya. Jadi, pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangannya daripada pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena pengaruh oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Kemudian kita menginjak pada jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi adalah jenis tari kreasi yang garapannya ini dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi. Lalu yang kedua adalah tari kreasi baru, tidak berpolakan tradisi non-tradisi. Kalian lihat gambarnya ya. Keunikan gerak tari kreasi yang pertama adalah tari gegot. Ini merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976. Tarian ini menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi di masa remajanya, canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Ide garapan tarian ini berangkat dari karakter topeng Panji dan Jingga, yaitu karakter Panji dan Jingga mewakili kehidupan sehari manusia. Gerak dan canda dapat diartikan sebagai kebersamaan. Keunikan gerak tari tradisional yang pertama, iringan tari gegat adalah musik topeng Betawi, yaitu kendang, gong, kempul, kendang, ketrek, serta rebab. Berikut ini adalah contoh gambar tari gegat. Anak-anak perhatikan ya. Blantek diciptakan oleh Wiwi Widyastuti pada tahun 1985. Tarian ini merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng Blantek, di mana dalam memulai sebuah pertunjukan, topeng biasanya sebagai pembuka diawali dengan pertunjukan tari ronggeng Blantek. Dalam perkembangannya, tari ini menjadi tari lepas dan diminati masyarakat sebagai bentuk tari pertunjukan. Contoh gambar tari ronggeng Blantek. Tari Loliana berasal dari kata lola, yaitu pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Proses panen bila lola diawali dengan pesta rakyat mengelilingi api dari malam hingga subuh. Dilanjutkan dengan syukuran dan doa kepada Tuhan
demi keberhasilan panen mereka. Materi seni musik, bernyanyi solo, materi pertemuan 1 dan 2. Di sini adalah peta konsep materi yang akan kita sampaikan. Dalam materi ini terbagi menjadi kedua. Yang pertama, bagaimana bentuk penyajian solo, dan yang kedua kita akan belajar bagaimana improvisasi solo, vokal atau bernyanyi solo. Nah, kita akan terangkan mengenai bentuk penyajian vokal. Nah, bentuk penyajian vokal yang pertama itu solo. Solo adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. Lalu kedua adalah duet, bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 2 orang penyanyi, biasanya itu menggunakan 2 suara. Kemudian trio, bentuk penyajian 3 orang. Lalu kuartet adalah bentuk penyajian musik oleh 4 orang. Vokal group adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit 4 orang. Dan yang terakhir adalah paduan suara. Paduan suara adalah bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan minimal 15 orang, yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Kemudian anak-anak, dalam solo vokal ini akan kita terangkan mengenai materi vokal. Apa yang perlu dipelajari dari bernyanyi solo ataupun bernyanyi tunggal. Yang pertama, baiklah kita akan membahas mengenai materi vokal. Materi vokal ini terdiri dari timbre ya, kemudian ambitus wilayah nada, timbre itu warna suara, kemudian yang selanjutnya adalah suara anak. Suara anak ini terbagi menjadi 2, yaitu tinggi dan rendah. Yang jenis suara wanita dewasa ya, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sedangkan dalam mezzo-sopran ini antara nadanya adalah A sampai dengan F. Lalu kita akan membahas mengenai teknik vokal. Teknik vokal ini adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, dalam teknik vokal ini meliputi yang pertama artikulasi. Ini merupakan pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Dan lalu yang kedua adalah pernafasan, usaha menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Dalam teknik vokal, pernafasan digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pernafasan dada. Ini biasanya digunakan untuk nada-nada rendah. Dilakukan dengan mengisi udara pada bagian paru-paru atas. Sedangkan teknik pernafasan perut yang kedua, lalu yang ketiga adalah teknik pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Dalam teknik vokal yang biasa digunakan itu adalah teknik pernafasan diafragma ya anak-anak. Kemudian teknik selanjutnya adalah penampilan. Jadi di samping menguasai teknik vokal atau teknik suara seperti aspek-aspek dalam bernyanyi, anak-anak perlu juga mengetahui bagaimana teknik penampilan ya. Jadi yang pertama itu adalah teknik penguasaan isi lagu. Lagu itu berarti membawakan lagu itu sesuai dengan makna dan jiwa lagu tersebut. Nah, ini bersifat sedih atau gembira sehingga mampu menciptakan emosional, jangan langsung pada publik. Begitu. Untuk yang kedua, penguasaan tempat penyajian lagu. Hal yang perlu diperhatikan dalam penguasaan tempat penyajian ini adalah yang pertama posisi tubuh. Pertama, letakkan salah satu kaki agak ke depan dengan berat badan dibebankan pada kaki sebelah muka. Tarik kedua bahu ke belakang, tetapi juga diangkat ke atas, busungkan dada, kemudian
Kedua tangan disesuaikan dengan suasana lagu. Semua dilakukan dengan wajar dan tidak berlebihan. Mata memandang ke depan sedikit di atas kepala penonton, jangan langsung pada fokus.